Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu infeksi, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu fakta ilmiah yang menarik mengenai hubungan antara hormon testosteron dengan pertumbuhan bulu-bulu halus di liang telinga, serta bagaimana bulu tersebut berfungsi sebagai sistem penyaringan alami untuk menjaga kesehatan telinga. Secara ilmiah, pertumbuhan rambut atau bulu pada tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah hormon testosteron dan turunannya, yaitu dihidrotestosteron, DHT. Hormon ini bekerja dengan berikatan pada reseptor androgen yang terdapat di dalam folikel rambut. Ketika folikel memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap androgen, pertumbuhan rambut akan menjadi lebih aktif, termasuk pada area liang telinga, hidung, janggut, dan bagian tubuh lainnya. Seiring bertambahnya usia, terutama pada pria, kadar testosteron dan aktivitas DHT dapat memengaruhi perubahan ketebalan maupun jumlah bulu di area tersebut. Bulu-bulu halus di liang telinga bukanlah bagian tubuh yang tumbuh tanpa fungsi. Sebaliknya, struktur ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan alami yang dimiliki telinga. Rambut-rambut halus tersebut bekerja seperti saringan pertama yang membantu menangkap partikel debu, serbuk sari, polutan udara, serta serangga kecil agar tidak masuk lebih dalam menuju gendang telinga. Dengan demikian, bulu telinga membantu mengurangi risiko iritasi, infeksi, dan cedera pada saluran telinga. Fungsi bulu telinga semakin optimal karena bekerja bersama serumen, kotoran telinga. Serumen diproduksi oleh kelenjar seruminosa dan sebasea di liang telinga, mengandung lemak, protein, enzim, serta zat antimikroba seperti lisozim dan imunoglobulin. Ketika debu atau mikroorganisme masuk, bulu telinga akan memperlambat pergerakannya,
sementara serumen akan menangkap dan mengikat partikel tersebut. Selanjutnya, gerakan alami rahang saat mengunyah atau berbicara membantu mendorong serumen beserta kotoran keluar dari liang telinga secara bertahap. Inilah yang dikenal sebagai mekanisme self-cleaning atau pembersihan alami telinga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hormon androgen memang berpengaruh terhadap aktivitas folikel rambut, tetapi banyaknya bulu telinga tidak selalu mencerminkan kadar testosteron yang tinggi. Faktor genetik, usia, sensitivitas reseptor androgen, dan latar belakang etnis juga memiliki peran penting dalam menentukan seberapa lebat bulu yang tumbuh di liang telinga. Karena itu, seseorang dengan bulu telinga yang lebat belum tentu memiliki kadar testosteron lebih tinggi dibandingkan orang lain. Sebagai pesan penutup, jangan terburu-buru mencabut seluruh bulu yang tumbuh di liang telinga hanya karena alasan estetika. Bulu tersebut memiliki fungsi biologis sebagai filter alami yang membantu melindungi organ pendengaran dari berbagai partikel asing. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan telinga secara benar, menghindari penggunaan cotton bud terlalu dalam, serta memeriksakan telinga ke dokter apabila muncul keluhan seperti nyeri, keluar cairan, gangguan pendengaran, atau penumpukan serumen. Dengan memahami fungsi alami tubuh, kita dapat menjaga kesehatan telinga secara lebih bijaksana dan aman.